Halo semuanya, Shalom, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Levenia Wawor dari Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Hukum kelas A122, NIM 2274-2010-45. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Jumliyati Lambayang, SPD, MPD. Topik pembahasan saya mengenai hukum acara perdata. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Sengketa perdata merupakan perselisihan kepentingan yang terjadi antar subjek hukum, baik orang pribadi maupun badan hukum, yaitu antar orang pribadi, antara individu dan badan hukum, dan antar badan hukum. Namun kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dalam hal ini, hukum perdata menyebabkan mereka kesulitan menyelesaikan perkara perdata yang dihadapi. Belum lagi rumitnya bahasa hukum yang sulit dicerna oleh masyarakat awam, minimnya sosialisasi pemerintah perihal peraturan perundang-undangan, adanya maklar kasus, dan penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh para aparat penegak hukum menjadi kendala seringkali. Walaupun pokok perkaranya benar, namun apabila cara membuat gugatannya tidak tepat atau keliru, hal tersebut akan membuat gugatan menjadi kandas di tengah jalan. Demikian pula dalam kasus tertentu, bila tidak dapat memberikan analisa hukum yang tepat atau keliru, sehingga dalam membuat gugatan atau jawabannya tidak sempurna atau keliru, hal ini tentunya merugikan kepentingan penggugat. Penulis mencoba memberikan suatu pemahaman bagi pembaca untuk lebih mematangkan wawasan dalam menganalisa serta memahami secara matang permasalahan hukum yang akan dihadapinya. Untuk menanggulangi hal tersebut, diperlukan pengetahuan terhadap masalah-masalah dasar yang akan sering dijumpai dalam melakukan praktik beracara perdata di pengadilan dan cara menghadapi permasalahan tersebut. Rumusan masalah 1. Apa yang dimaksud dengan hukum acara perdata? Tujuan penulisan 1. Untuk mengetahui lebih dalam tentang hukum acara perdata. 2. Untuk memberitahu pendengar dan pembaca mengenai hukum acara perdata. Bab 2 pembahasan. A. Pengertian hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana ditegakkannya hukum perdana material. Dalam hal ini, hukum acara perdata mengatur bagaimana cara berperkara di pengadilan, bagaimana cara mengajukan gugatan, dan lain sebagainya di dalam hukum perdata. Menurut Wirjono Projodikoro, pengertian hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di hadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Menurut Muhammad Tiramid Jaja, pengertian hukum acara perdata adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari hukum perdata material. Sudikno Mertokusumo mengemukakan pengertian hukum acara perdata. Hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdana material dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdana material. Hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, cara memeriksa dan cara memutusnya, serta bagaimana pelaksanaan daripada putusnya. R. Subekti atau mantan Ketua Mahkamah Agung berpendapat hukum acara itu mengabdi kepada hukum material. Setiap perkembangan dalam hukum material itu sebaiknya selalu diikuti dengan menyesuaikan hukum acaranya. Oleh karena itu, hukum acara perdata diikuti dengan penyesuaian hukum acara perdata dan hukum pidana diikuti dengan penyesuaian hukum acara pidana. Supomo seorang ahli hukum adat mengatakan bahwa dalam peradilan tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dari pengertian hukum acara perdata yang diungkapkan pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana ditegakkannya hukum perdana material,
bagaimana orang berhadapan di muka pengadilan, dan bagaimana pelaksanaan dari putusannya. B. Asas-asas hukum acara perdata. Asas-asas hukum acara perdata ini dikaitkan dengan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, di mana ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengenai ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Selain itu juga asas-asas hukum acara perdata ini didasarkan pada HIR atau RBG. 1. Peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. 2. Asas objektivitas. Asas-asas hukum acara perdata salah satunya ialah asas objektivitas. 3. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. 4. Gugatan atau permohonan diajukan dengan surat atau lisan. 5. Para pihak dapat meminta bantuan atau mewakilkan seorang kuasa. 6. Sifat terbukanya persidangan. 7. Mendengar kedua belah pihak. C. Struktur kekuasaan pengadilan di Indonesia. 1. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung atau MA adalah lembaga tinggi yang memegang kekuasaan kehakiman dalam negara Republik Indonesia. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA adalah berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai berikut. A. Fungsi peradilan. Sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat, dan benar. B. Fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970. 2. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan. C. Fungsi mengatur. 1. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. 2. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bila mana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang. D. Fungsi nasihat. 1. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 1945. 2. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal Undang-Undang 25 Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. C. Fungsi administratif. 1. Badan-badan peradilan, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara organisatoris, administratif, dan finansial sampai saat ini masih berada di bawah departemen yang bersangkutan, walau menurut pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah diahlikan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. 2. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab
susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan dan kehakiman. 2. Peradilan umum. A. Pengadilan tinggi. 1. Pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. 2. Pengadilan tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di wilayah hukumnya. B. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri atau biasa disingkat PN merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota. 3. Peradilan agama. 1. Pengadilan agama tinggi. 2. Pengadilan agama. 4. Peradilan militer. 1. Pengadilan militer tinggi. 2. Pengadilan militer. 3. 5. Peradilan tata usaha negara. 1. Pengadilan tinggi tata usaha negara. Pengadilan tinggi tata usaha negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Sebagai pengadilan tingkat banding, pengadilan tinggi tata usaha negara memiliki tugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding. D. Kompetensi peradilan perdata. Pada dasarnya di setiap kabupaten atau kota dibentuk pengadilan negeri. Kompetensi terbagi menjadi dua, yakni A. Kompetensi absolut, yaitu kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasar pada kewenangan atau beban tugas yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan mengadili perkara yang dibebankan kepada pengadilan negeri meliputi perkara perdata dan perkara pidana pada tingkat pertama. B. Kompetensi relatif, yaitu kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pada daerah hukum. Daerah hukum pengadilan negeri meliputi kabupaten atau kota. Artinya setiap badan peradilan berwenang mengadili perkara yang menjadi kekuasaannya berdasarkan wilayah hukum yang berlaku. Sumber-sumber hukum acara perdata. 1. HIR Head Hearsay Indonesian Reglement. 2. RBG Reglement tot Regeling van her Rechtswezen in the Gewesten buiten Java and Madura. 3. RV Reglement of the Rechtsvergadering. 4. RO Reglement of the Rechtsgelijk Organisatie in het beleid der Justitie in Indonesia. Reglemen tentang organisasi kehakiman dengan Statsblad 1847 nomor 23. 5. Organisasi dengan Statsblad 1867 nomor 29 tanggal 14 Maret 1967. 6. BW Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan banyaknya sumber hukum acara perdata yang berserakan di beberapa peraturan perundang-undangan, sudah barang tentu akan menyebabkan calon-calon yuris di Indonesia mengalami hambatan dan atau kesulitan dalam mempelajarinya. Karena untuk mempelajari hukum secara perdata harus mengeluarkan dana yang cukup banyak untuk membeli beberapa peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum acara perdata yang realitanya belum tentu dapat dipenuhi calon-calon yuris yang disebabkan oleh karena keterbatasan keuangan atau finansial seseorang. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. 1. Pengertian hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana ditegakkannya hukum perdata material, bagaimana orang berhadapan di muka pengadilan, dan bagaimana pelaksanaan dari putusannya. 2. Asas-asas hukum perdata. 1. Peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. 2. Asas objektivitas. 3. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. 4. Gugatan atas atau permohonan diajukan dengan surat atau lisan. 5. Inisiatif berperkara diambil oleh pihak yang berkepentingan. 6. Berencana beracara dikenakan biaya. 7. Keaktifan hakim dalam pemeriksaan. 8. Para pihak dapat meminta bantuan atau mewakilkan seorang kuasa.
9. Sifat terbukanya persidangan. 10. Mendengar kedua belah pihak. 3. Struktur kekuasaan pengadilan di Indonesia. 1. Mahkamah Agung. 2. Pengadilan Umum. 3. Peradilan Agama. 4. Peradilan Militer. 5. Peradilan Tata Usaha Negara. Saran, penjelasan di atas mengenai pengertian hukum acara perdata dan ruang lingkupnya, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara komprehensif, maka sangat dibutuhkan beberapa rujukan-rujukan yang dapat memberikan pengetahuan secara mendalam. Sekian pembahasan makalah dari saya. Terima kasih. Dan juga saya sebagai mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia ingin mengajak adik-adik, teman-teman sekalian, juga saudara-saudara yang di sana untuk bisa bergabung bersama kami di universitas kami. Di universitas kami tersedia Fakultas Teknik dengan program studi Teknik Elektro, program studi Teknik Sipil. Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra dengan program studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Perawatan, program studi Ilmu Keperawatan, profesi nurse. Terletak di Jalan RW Monginsidi 6, nomor 129, Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Sekian video dari saya. Terima kasih.